Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saida, kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait cost minimization analysis atau CMA. CMA atau Cost Minimization Analysis adalah analisis farmakoekonomi yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih pilihan terapi untuk menentukan biaya yang paling minimal dan ekonomis bagi pasien dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan pasien dan berlaku jika manfaat yang diperoleh sama. Untuk studi kasus, jurnal yang dipakai berjudul Analisa Minimalisasi Biaya Terapi Proton Pump Inhibitor atau PPI pada pasien rawat inap bedah di RSUD Dr. Zainul Abidin menggunakan form restriksi. Permasalahan yang terjadi pada kasus yaitu berdasarkan data penggunaan PPI 6 bulan terakhir, yaitu pada Desember tahun 2020 hingga Mei tahun 2021 di RSUD ZA, omeprazol 40 mg intravena adalah PPI yang paling banyak penggunaannya setiap tahun. Hal ini juga diindikasikan untuk selain gangguan sekresi asam lambung dan hematemesis melena, maka berdampak pada optimalisasi biaya belanja obat sehingga akan berdampak pada cash flow rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa minimalisasi biaya terapi PPI pada pasien rawat inap bedah di RSUD Dr. Zainul Abidin menggunakan form restriksi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode survei analitik intervensi. Dengan pengambilan data dilakukan secara prospektif dengan melihat rekam medik pasien rawat inap bedah dan mengisi tool penelitian yang digunakan yaitu lembar permintaan restriksi obat golongan PPI. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pasien rawat inap bedah yang mendapatkan obat PPI selama masa rawatan di RSUD Dr. Zainul Abidin periode Juli sampai Oktober tahun 2021. Untuk analisis yang digunakan adalah uji chi-square untuk melihat hubungan karakteristik antara dua kelompok sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk hasil penelitian dapat dilihat di dalam tabel. Hasil penelitian karakteristik sampel penelitian dan riwayat penggunaan PPI baik pada kelompok sebelum dan sesudah perlakuan, baik pada pasien bedah saraf maupun ortopedi, paling banyak menggunakan terapi PPI omeprazol 40 mg secara intravena. Pada penelitian ini, dari total 96 sampel, baik pada bedah saraf maupun ortopedi, ada yang menggunakan terapi PPI lanjutan per oral setelah menggunakan PPI secara parenteral. Hal ini bisa dikarenakan karena kondisi pasien membaik sehingga pemberian obat secara parenteral dihentikan dan dilanjutkan dengan pemberian obat secara per oral. Ini diagram atau gambaran penggunaan terapi PPI pada kelompok pre tidak menggunakan form restriksi dan post menggunakan form restriksi. Semua sampel pasien, baik yang dirawat di bedah saraf maupun ortopedi, menggunakan terapi omeprazol 40 mg secara intravena untuk tujuan profilaksis dengan dosis 40 mg per 2 jam secara intravena. Pada kelompok pre didapatkan jumlah pasien yang menggunakan omeprazol 40 mg per 12 jam secara intravena berjumlah 94 pasien dan 2 pasien menggunakan terapi omeprazol 20 mg per 12 jam per oral. Pada kelompok pre tidak didapatkan sampel pasien yang diresepkan omeprazol dengan frekuensi 40 mg per 24 jam intravena untuk indikasi profilaksis. Pada kelompok post atau perlakuan menggunakan form restriksi, jumlah pasien yang menggunakan omeprazol 40 mg per 12 jam secara intravena sebanyak 40 pasien. Jumlah pasien yang menggunakan omeprazol 40 mg per 24 jam secara intravena sebanyak 56 pasien. Hal ini terjadi penurunan frekuensi penggunaan terapi omeprazol 40 mg intravena untuk tujuan profilaksis setelah diberikan form restriksi. Berikut merupakan perhitungan analisa CMA pasien bedah saraf. Pada pasien bedah saraf tidak terdapat penurunan biaya terapi omeprazol 40 mg secara intravena pada kelompok perlakuan, dan juga biaya lainnya dikarenakan lama rawatan yang lebih panjang. Jumlah item penggunaan obat lainnya baik injeksi maupun obat per oral yang berbeda jumlah dan jenisnya, serta jenis tindakan operasi yang dilakukan sangat menentukan jumlah biaya akhir yang didapatkan.
Perhitungan CMA pada pasien bedah ortopedi. Pada pasien bedah ortopedi terdapat penurunan biaya terapi omeprazol 40 mg intravena pada kelompok perlakuan dan juga biaya lainnya. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lama dan jumlah penggunaan terapi PPI, jenis tindakan, dan lama rawatan. Baiklah, kesimpulan dari studi kasus yang dilakukan yaitu hasil penelitian didapatkan penggunaan terapi PPI paling banyak adalah omeprazol 40 mg intravena sebanyak 98%. Pemberian form restriksi berpengaruh terhadap perubahan frekuensi penggunaan omeprazol 40 mg intravena menjadi 24 jam untuk indikasi profilaksis. Analisa CMA pada pasien bedah saraf didapatkan total biaya kelompok pre sebesar Rp646.941.143 dan kelompok pos penggunaan form restriksi sebesar Rp1.258.124.970. Analisa CMA pasien bedah ortopedi didapatkan total biaya kelompok pre sebesar Rp2.736.129.720 dan kelompok pos penggunaan form restriksi sebesar Rp2.279.222.965. Hasil analisa CMA didapatkan adanya penurunan biaya pada pasien bedah ortopedi pada kelompok pos setelah penggunaan form restriksi. Faktor yang berpengaruh terhadap analisa biaya dalam penelitian ini adalah lama rawatan, jenis item obat lain yang didapatkan selama rawatan, jenis tindakan operasi, dan lama penggunaan terapi golongan PPI. Baik, sekian penjelasan dari studi kasus cost minimization analysis. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.